saudara-saudara. Jadi Yesus itu terangkat ke langit. Dalam konsep Al-Quran, Nabi Isa terangkat ke langit tanpa melalui penganiayaan. Karena Yesus itu tidak layak tersentuh oleh kejahatan. Tidak layak. Beliau manusia suci, dilindungi oleh Allah, terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Dia terangkat langsung ke atas. Dan itu diterangkan sendiri oleh Yesus. Yesus yang menerangkan itu, bukan Bang Suma. Saya hanya memberi peringatan. Yesus yang mengatakan itu. Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di kitab Roma, bukan di kitab Galatia, bukan di kitab Filipus, bukan. Tapi di dalam kitab Mazmur. Anda baca Mazmur 118, Anda baca Mazmur 109, Anda baca Mazmur 91, Anda baca Mazmur 41. Semua menceritakan keselamatan untuk Yesus. Itu. Belajar lagi saudara Aliteng. Demikian dari saya sebagai penutup. Lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap pencerahannya. Ya mungkin teman-teman Kristen itu beta. Bukan dakwah, itu kebenaran yang disampaikan Bang Juma. Ya, karena kalian malas baca Bible. Jadi dalil yang dibacakan bukan mengarang sesuai apa yang tertulis. Kalau apa yang disampaikan Bang Juma tidak tertulis, kau bantah, silakan. Beta, tadi kau typing di bawah, silakan Beta. Beta, kan macet kau kan? Nggak pandai kau buka mute? Hah? Jangan kau cuma typing aja. Ferry Ardiansah, monitor. Ferry, udah sadar kalian ini? Kalau udah sadar aja yuk. Sadar, yuk. Udah pada sadar. Sadar, udah. Sadar. Ya, Ferry. Yang menghalalkan seluruh binatang dimakan itu siapa? Itu dulu. PR itu bawa tidur. Besok kalau udah bisa jawabannya angkat ke sini. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia itu melanggar firman Tuhan. Hanya iblis yang menginginkan manusia melanggar apa yang diatur oleh Tuhan. Yuk. Itu. Beta. Tinggal Siapa satu Beta? lagi Bang, si Beta Bang. Udah, sadar juga, mau sadar. Bilang. Nggak ada yang bisa bantah ya? Nggak ada yang bisa bantah. Gila kali ah. Berarti apa yang disampaikan itu benar-benar kebenaran. Aduh. Makanya banyak yang mualaf setiap hari. Nggak ada yang bisa bantah kalian. Beta. Nggak ada yang bisa bantah. Kristen banyak di bawah lo mendengar. Tapi nggak ada yang bisa bantah. Ya udah. Nanti ketika anak kalian, keluarga kalian nonton di sini juga mualaf, jangan kalian salahkan kami ya. Salahkan kalian, serak kalian. Masalah makanan ini. Siapa yang menghalalkan? Kalau iblis, aduh bang gila kali ya. Iblis yang menghalalkan. Ngeri. Ngeri ternyata ajaran Kristen ini. Makanya di dalam Yesaya 66 nomor 16, 17, 18. Aku Tuhan akan datang dengan nyala api, membakar semua manusia yang makan babi dan tikus. Gila. Ngeri ya. Ajarannya parah. Ngeri. Kayak gini kok masih diimanin ya? Masih diimanin ya? Gila kali ya. Masih diimanin ya, kok masih mau bertahan orang nih ya. Memang longor kali lautan-lautan ini tuh. Kayak si Beta nih. Kau ngapain di atas Beta kalau diem-diem aja kau? Malah typing di bawah Bang. Iya, malah typing pula kau di bawah. Pusing dia mau ngomong apa ini. Iya. Ya pusing berenang. Lari malu. Nah akhirnya. Macet kok kan? Macet, bingung. Baik ya, saya tanggapi gambarannya Bopak tuh. Ya, Alah. yang penting saya tiap hari, saya 3 hari 3 kali ganti sempak. Aduh. Saya mirip Bopak tapi 3 kali sehari ganti sempak. Lah yang kau sembah, pernah nggak ganti sempak?
Kalau tadi kan nggak puas-puas ngomong-ngomong. Ya, bantah aja, bantah, silakan. Silakan kau bantah. Tunjukkan dalilnya di mana Tuhan menghalalkan segala sesuatunya. Silakan. Oke, baik ya. Bantah dulu gambarannya Bopak nih. Gini, Zuma. Panggil Bopak aja, Bang. Oh iya, gambarannya Bopak. Jangan bilang kembaran, Bopak aja langsung. Gambarannya Bopak, iya, iya. Jangan bilang kembar, Bopak aja, ganti nama kau yang Ya, gambaran. Ya. Emang oting-oting itu sudah sadar, Bang. Bang Zuma, Bang Blender. Karena Oten pada tahu mana ajaran yang benar. Nih, kok nangis? Kok nangis? Iya, Kristen Kristen Karena tahu ajaran ajaran mana yang benar dari setan dan yang diikuti setan. Muhammad nggak pantas, nggak layak ditiru. Ya itu aja dulu yang kau jawab. Kami Nabi Muhammad, kami mengajarkan kami aturan Diam Tuhan. dulu. Nggak boleh makan ini. Kau jawab pertanyaan saya. Siapa yang menghalalkan semua makanan? Kok lari Nabi ke Nabi Muhammad? Sudah. Jawab dulu dong. Jangan menghujat di sini. Jangan menghujat kau, pamer jangan menghujat. kebencianmu. Jangan menghujat kau. Berlaku nanti. Jangan kau pamer kebencianmu kepada Islam. Kau jawab aja dulu tuh. Sudah. Hmm. Oke. Baik ya. Jangan kau sambung lagi kembarannya Bopak. Aduh. Aduh. Bingung dia. Dia nggak tahu mau jawab apa. Bingung. Macet kau kan, macet. Bingung kau kan? Macet nih. Kalau kau katakan agamamu benar, kau jawab. Saya dalil, bukan kayak gitu congor kau. Berarti kau benar, berarti tidak ada benarnya di agamamu. Selesai. Banyak kali cakap kau. Blender mulai kajang-kajang. Bukan kejang, kau longor kali kau. Apa ditanyakan jawab, bodoh kali kau. Jangan longor kau. Blender mengatakan, kajang-kajang. kau tadi mengatakan nggak boleh mengikuti Nabi Muhammad. Kau aja nggak bisa meyakinkan kami. Gila kau ya. Blender mulai kajang-kajang. Karena kau bau di sini, bau makan babi kau, babi kau. Babi enak, Blender. Jangan jawab, Pantas lah. kan? Nggak bisa jawab. Nggak lama itu kabur. Tendang. Memang nggak bisa dibantah, Bunda, nggak bisa dibantah. Nggak bisa Nggak dibantah. mampu dibantah. Takut tendang, sedikit lagi ditendang nih. Nah itu, tengoklah. Kan? Iya. Cari cara. Cari cara. Dikit Ya, lagi kan Supaya nggak ditendang. Nggak ada bantahan kan, Dek? Natali nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada bantahan, nggak ada. Nggak ada. Nggak mampu dia. Nggak mampu. Karena sebenarnya mereka tahu ini ajaran dari setan ini. Maka yang dia lakukan sekarang mempertahankan eksistensi iblis. Majikan, sang majikan yang keluar dari kubur. Oh, berarti kembarannya Bopak mengakui ya? Alah, monyet kau ini banyak kali gaya kau. Dengarkan saya, dengarkan. Setan yang ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi itu bergelar bintang timur, sang bintang timur. Di dalam kitab Wahyu, iblis datang mengaku bernama Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Makanya orang Yahudi itu tidak menjadi Kristen, karena orang Yahudi tahu yang kalian sembah itu iblis. Helal bin Zakar itu artinya sang bintang timur. Nah itu yang datang di Pulau Patmos mengaku Yesus. Yesus berkata di tahun 33, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di tahun 110 di Pulau Patmos itu muncul makhluk mengaku Helal bin Zakar. Memakai nama Yesus, pakai tato di paha. Sedangkan anak Maria tidak pernah pakai tato karena orang Yahudi dilarang. Tidak boleh mengukir tubuh. Sedangkan yang datang pakai tato di pahanya.
Dan dia mengaku bintang timur. Sedangkan bintang timur dalam tradisi Yahudi itu adalah iblis. Tahu nggak kamu? Antara kitab Yesaya dituliskan 600 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. 600 tahun sebelum kelahiran Yesus, itu iblis mengaku sebagai bintang timur. Nah, setelah Yesus lahir, selang 400 tahun kurang lebih, muncul agama menjadikan sang bintang timur yang ngaku Yesus sebagai Tuhan. Jadi kurang lebih 900 tahun, Halal bin Zakar muncul kembali. Padahal Halal bin Zakar ini sudah dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur. Makanya Yesus mengatakan sekarang penguasa dunia dilemparkan keluar sekarang. Sekarang itu kapan? Tahun 33. Tahun 33 ada yang terlempar keluar dari kubur. Akulah Yesus, sang bintang timur. Itu siapa itu? Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu siapa? Tuhan atau setan? Setan datang memakai nama siapa menurut Yesus? Nama Yesus. Kristen ini pengikut siapa? Pengikut Yesus. Kapan Yesus pernah bertemu Kristen? Gak pernah. Karena Yesus nanti datang setelah diikuti tanda-tanda. Sedangkan yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos hanya diikuti tato di paha. Udah. Oh, udah. Ya. Daripada pengikut Muhammad, ya kan, Bapak. Babi. Monyet. Apa hubungannya dengan pengikut Nabi Muhammad? Pengikut Nabi Muhammad mengkuduskan Yesus, memuliakan Yesus. Sedangkan kamu menghinakan Yesus. Yang bertanya kan saya. Siapa yang menghalalkan seluruh makanan? Kalau di Islam kan sudah jelas. Tuhan kami melarang. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada dari bumi yang halal, yang baik. Jangan kau ikuti setan. Larangan mengikuti setan. Nah, kalau yang mengajarkan makan seluruh makanan itu adalah setan, berarti Kristen ini pengikut pengikut Tarsan. Sederhana toh. Sudah tergenapi semuanya. Penyesat datang memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristen memakai nama Yesus dan Kristen banyak orang. Terus, dia mengajarkan menghalalkan segala makanan itu adalah iblis. Mulai dari Ganbi Eden, di Taman Eden. Dia membujuk Adam dan istrinya untuk makan semua makanan. Nah, kepada kaumnya Nabi Musa, diatur jangan makan ini, jangan makan itu. Iblisnya diam enggak? Enggak, iblis datang lagi menghalalkan semua yang diharamkan itu. Nah, sekarang siapa yang menjadi pengikutnya menghalalkan semua makanan? Ayo. Hah? 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 Itu aja terus, sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah? Apa jawabanmu? Hei, pemakan dada, apa jawabanmu? Baik. Baik. Diam dulu kau, mute. Ya, bagaimana saya tidak bicara kau diam? Mute dulu. Udah, kau ngomong. Siapa yang menghalalkan seluruh binatang makanan? Siapa? Mute dulu. Nah, silakan. Mute dulu. Mute ya, semua mute ya, jangan. Woi, binatang. Siapa? Dulu, bender. Dulu. Siapa yang menghalalkan makan binatang? Hei. Jadi gini, inilah ajaran Muhammad. Kok lari ke Nabi Muhammad? Kok lari ke Nabi Muhammad? Benci kali kau. Hah? Penolong seluruh manusia yang datang di atas muka bumi ini selalu kau serang. Padahal dialah penolong satu-satunya yang terakhir. Jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan beliau.
Kau selamatkan dirimu dulu. Jawab pertanyaannya, siapa yang kau ikuti menghalalkan seluruh makanan yang diharamkan? Jawab itu dulu. Woi, penyembah Tarsan. Jawab dulu itu. Mute dulu blender. Udah mentok dia nih. Dia minta dikit dia nih. Sengaja. Enggak kuki kau. Ku buat mencret kau di sini. Mampus kau. Takut. Mampus kau. Kau jawab Takut aja. pula katanya. Jangan di mute biar dia ngomong sendiri. Biarkan saja dia mau ngomong apa. Silakan kau ngomong. 2 tahun ya, jangan berhenti. Silakan. Oke, baik ya, baik. Mute dulu, blender mute. Walaupun kau raja di Kumal ini, tapi mute dulu blender. Jadi gini, Bopak, gambarannya Bopak. Tuh di pesantren-pesantren yang cabuli itu ajarannya Muhammad kan? Inilah. Kalau memang makannya nggak halal ya, kayak gini lah mulutnya ya. Mulut tai. Blender. Ya, makin terbukti. Yang kasus cabul-cabulit. Makin terbukti mulut tai kau, tahu kau. Ya. Beginilah. Beginilah memang. Semua dimakan. Ginilah kau. Kebanyakan makan babi kau, kayak ginilah kau. Itu yang kasus cabulit. Pencabulan di pesantren tuh. Ginilah kau. Ajaran Banyak Muhammad. makan babi kau. Cuma, Banyak makan babi kau, tahu kau. Tadi kan sudah saya bacakan dalilnya segala sesuatu boleh. Siapa yang menghalalkan segala sesuatu itu boleh. Ayo. Siapa? mute, Agama mana yang menghalalkan segala sesuatu? mute. Mana? Mulu. Agama mana? Agama mana yang membolehkan laki sama laki? Hah? Agama mana? Agama mana yang berlaku seperti babi? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ayo. Agama mana yang di dalam kitabnya mengajarkan bersundal? Ayo. Buk. Ya. Ayo, Bukan. aku tanya samamu. Der. Yehezkiel 23, Hosea 1. Siapa yang mengajarkan bersundal? Ayo. Ku tanya dulu kau. Sampai kuburan bayi, banyak sampai ribuan kuburan bayi didapat di rumah ibadah. Di halaman rumah ibadah ketika terbongkar. Kemudian di Eropa sana banyak kali. Ayo. Diam dulu lah. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Hosea 4 nomor 14. Sekalipun menantu-menantumu perempuan berzina, meskipun mereka bersundal. Itu siapa punya kitab mengajarkan gitu? Sudah. Oi, Hah? pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Itu kitabnya siapa? Hah? Hosea 1 nomor 2. Pergilah lagi mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Hosea 3 nomor 1. Itu siapa? Kitabnya siapa itu? Hah? Hei, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal lebih dulu masuk surga. Itu kitabnya siapa, weh? Yesaya 23, upah dari sundalmu akan suci bagi Tuhan. Hah? Hai, upah sundal suci bagi Tuhan. Itu kitabnya siapa, weh? Kau itu, kita membahas tentang makanan, kau bahas tentang agamamu, cabul. Kau sakit memang kah? Hah? Sakit? Itulah beberapa saat yang lalu udah kusampaikan. Kristen saat ini tidak bisa berdiri tanpa menghujat. Mereka tidak bisa membantah Bible mereka sendiri. Mereka tidak bisa membantah keadaan agamanya mereka. Sama seperti ketika kita bertanya sederhana. Siapa yang menghalalkan seluruh makanan? Iblis atau Tuhan? Mereka nggak sanggup. Lari menyerang Islam. Cuman dengan cara itu mereka bisa eksis. Dengan cara itu mereka bisa eksis. Karena nggak mungkin juga neraka itu kosong, nggak mungkin. Pasti setiap hari akan berhadapan dengan orang longor kayak begini. Karena pasti ada yang mempertahankan kedaulatan iblis.
Pasti ada yang menjadi sekutu iblis. Nah mungkin tidak. Karena Tuhan di dalam kitab Kejadian sudah memproklamirkan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Yang menyerang Adam pasti keturunan iblis. Yang melindungi dan yang membela Adam pasti keturunan Adam. Siapa agama yang mengajarkan bahwasanya Adam mewariskan dosa kepada seluruh umat manusia? Agama Kristen. Berarti terciduk kemudian penganutnya adalah membenci Nabi Adam. Mengutuk Nabi Adam. Padahal tidak ada yang dikutuk. Nabi Adam tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk iblis. Tapi keturunan iblis justru membalikkan fakta. Yang dikutuk Adam. Sehingga iblis jadi pahlawan. Membebaskan mereka dari kutuk Adam. Dengan cara apa? Iblis memberikan tumbal bernama Yesus di atas salib. Demi keselamatan pengikutnya, Kristen. Mereka memfitnah Nabi Adam. Nabi Adam dikutuk, mewariskan keturunannya dosa-dosa. Padahal yang dikutuk itu iblis. Mereka putar, yang dikutuk Adam. Mereka ini nyata loh, nyata di hadapan kita. Mereka ini adalah anak-anak setan. Karena hanya anak setan yang membenci Nabi Adam. Apa bukti mereka membenci Nabi Adam? Apa buktinya? Mereka memfitnah Nabi Adam mewariskan dosa kepada keturunan. Padahal tidak ada dalilnya. Tidak ada Tuhan mengatakan Adam itu mewariskan dosa. Enggak ada. Malah dalam Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kejadian 1 nomor 28. Adam dan keturunannya adalah manusia. Laki perempuan diberkatilah Tuhan oleh mereka diberkati Tuhan. Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki dan perempuan itu adalah manusia yang makhluk ciptaan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi anak-anak iblis mengatakan Adam dan keturunannya dikutuk. Iblis melemparkan fitnah. Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Supaya manusia bisa tunduk kepada tumbal yang diberikan iblis di atas pohon. Agar manusia bisa terjebak di situ. Hah? Paham kau sampai sana? Izin. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Nabi Muhammad? Izin Pesantren? dulu. Itu lagi. Bahasa agamamu, bahasa agamamu. Bahasa agamamu. Kenapa agamamu memfitnah Adam? Kutanya dulu. Kenapa agamamu memfitnah Adam? Kenapa agamamu benci kepada Adam? Kenapa? Oke. Jawab. Iya. Bang Blender, tolong suruh moderatormu itu jangan bisukan komentar saya dong, Blender. Kau bisa diskusi nggak, Menyet? Kau jawab saja pertanyaan. Jangan nyerang pribadi dong. Ya, kau jawab aja. Kalau ngatain saya bopak boleh. Nah, Itu kan Suma bukan Blender. Kalau Blender makan Oh, inilah karakter anak-anak setan yang begini. Anak Karakter setan memang. Anak setan. Nyata kan? Nyata. Jadi anak-anakku di bawah, lihatlah karakter setan nih. Saya simpulkan kepada kalian ya. Anak-anak Islam, jangan sampai kalian didatangi oleh misionaris, mengajak kalian untuk menyembah kepada agen iblis. Jangan mau. Agen-agen iblis itu banyak di mana-mana. Mereka menawarkan untuk menyembah kepada manusia yang mirip Tarsan. Jangan Anda mau. Karena mereka mengajarkan untuk memfitnah Adam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang diberkati oleh Allah. Tidak ada baik Al-Quran maupun Bible, Nabi Adam itu dikutuk. Hanya iblislah yang benci kepada Adam, sampai mereka mencuci otaknya orang-orang yang menjadi pengikutnya. Adam mewariskan dosa di dalam Roma 5 nomor 12. Itu fitnah. Fitnah yang sangat besar yang dihembuskan kemudian oleh si gondrong yang keluar dari kubur melalui nabinya. Siapa nabinya? Paulus. Itu fitnah yang sangat dahsyat itu. Dikatakan bahwasanya manusia sebab dengan itu di Roma 5 ya, Roma 5. Di Roma 5 nomor 12 bahwasanya karena satu orang maka dunia ini tercemar. Satu orang yang masuk ke bumi membawa dosa yaitu Adam sehingga seluruh keturunannya berdosa. Ini asalnya fitnahan itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yaitu Adam.
Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini fitnahan si iblis. Ini iblis sudah memfitnah ini. Jadi iblis datang ke nabinya sehingga nabinya menuliskan surat. Nama surat Nabi Iblis itu adalah Roma 5. Dia memfitnah Nabi Adam alaihissalam. Bahwa dia masuk ke bumi menjalarkan dosa kepada seluruh keturunannya. Ini fitnah iblis. Tidak ada dalil di kitabnya Yahudi, Adam itu mewariskan dosa. Tidak ada dalil dalam kitabnya umat Islam, Adam mewariskan dosa. Yang dikutuk baik Al-Quran maupun di dalam kitabnya Yahudi itu adalah iblis. Hari ini keturunan iblis membalikkan kemudian fakta. Seakan-akan yang dikutuk itu Adam alaihissalam. Padahal yang dikutuk adalah iblis. Keturunan iblis mencoba membalikkan fakta. Bahwa Adamlah yang dikutuk sehingga keturunannya semua kena cemar dari kutukan itu. Makanya kedatangan kita sebagai umat Islam untuk melindungi umat Islam dari pengaruh agen-agen setan. Ciri-ciri agen setan adalah melanggar semua perintah Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Itu ciri-ciri setan. Yang kedua ciri-ciri setan, mengajak manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Ketika ciri-ciri setan, menghalalkan segala makanan yang diajarkan kemudian, yang diharamkan kemudian oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Keempat, ciri-ciri setan ini otaknya nggak berfungsi. Mau sampai kapanpun kita masukkan kebenaran dalam otaknya lebih penuh dengan dedak. Itu ciri-ciri setan. Ciri kelima, setan itu bakal diusir kemudian oleh pencipta langit dan bumi dan akan diusir oleh dia yang disembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Matius 7, 22, 23. Itulah ciri-ciri setan. Dan ciri-ciri setan itu semuanya digenapi oleh saudara Beta ini. Beta ini adalah agen iblis yang maju kena, mundur kena, samping kiri kanan kena, tinggal satu yang tidak kena, yaitu masuk ke liang kubur. Saya kira begitu. Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada misionaris nih ketangkap basah nih. Ada, dia nggak bisa goyang bang. Mau mundur kena, maju kena, mau lari kabur malu. Malu dia. Diikat aja, diikat. Enggak diikat pun kaku dia udah stroke berat. Seret. Oh, membeku dia. Membeku, hanya bisa begitu muka mute, dibuka mute-nya apa? Nabi Muhammad mengajarkan di pesantren banyak, enggak ada nyambung-nyambungnya. Sudah. Nah, sudah dengar apa dia bilang. Oke. Halo Bang Handi. Bro, kalau ngomong itu es batu keluarin dulu di mulut. Es batu keluarin dulu. Oke, diam dulu lah. Diam dulu kau. Kalian diam dulu. Oke lah, Bang Blender yang ganteng. Tolong di mute dulu, tolong di mute. Jangan sambung ya. Jadi gini. Apa yang terjadi di pesantren? Saya sudah bacakan dalil kitabmu. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Atau aku tidak akan menghukum menantu-menantumu perempuan meskipun mereka bersundal. Ini yang dipraktekkan di barat sana. Kamu tidak mempraktekkan di Indonesia ini secara terang-terangan karena kamu malu, karena dikelilingi mayoritas Islam. Andaikan kalian mayoritas di sini, kutanya samamu, pintu kamar yang ada lubangnya pun kalian cabuli. Paham kau? Paham? Peti mayat yang ada lubangnya pun kalian cabuli, andaikan bisa. Andaikan kalian yang mayoritas di sini. Jangankan lubang anusnya temanmu, lubang kunci kalau nggak ada yang lain itu pun kalian pakai. Dalil. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Aku tidak akan menghukum menantu-menantumu perempuan meskipun mereka bersundal. Menantu-menantu tidak dihukum meskipun mereka bersundal. Itu di dalam kitab loh. Kitab yang kau ambil. Kitab yang kau ambil dari orang Yahudi. Dan saya nggak ngerti apakah benar seperti ini bunyinya. Ini kan cuma terjemah.
Coba tampilkan aslinya. Apakah betul? Jangan-jangan ini hanya dibuat begini supaya kalian bebas melakukan persinahan. Kalau di barat sana, mertua sama menantu itu udah makanan siang malam itu. Nah, kalian mau mempraktikkan Indonesia berat karena kalian dikelilingi oleh umat Islam. Umat Islam itu memiliki aturan, la taqrabuz zina, nggak boleh berzina. Jadi kalau pesantren. Kau lihat itu di gerejamu tuh, anjing dikasih kawin sama laki-laki. Pesantren. Temanya apa? Larinya kemana? Kalau kamu bahas pencabulan ya, agama mulai itu yang paling cabul. Kenapa agama yang paling cabul? Satu-satunya agama yang punya Tuhan turun emut puting, Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan yang turun ke bumi harus robek perawan, ya Tuhan lo. Jadi jangan kau bahas yang kayak gitu, memalukan nanti agamamu. Kasihan Kristen yang masih bagus, yang masih bisa sehat. Enggak apa-apa lah. Yang penting jangan bilang saya Islam. Lah, Saya Yesus paling itu malu Islam, kalau weh. bilang saya Islam. Yesus itu Islam. Akulah jalan keselamatan. Apa itu? Jangan- Keselamatan apa? Shalom. Shalom dalam bahasa Arab itu apa? Islam. Jadi Yesus itu juru selamat, juru Islam, weh. Diam dulu. Ada nggak Yesus itu juru Kristen? Nggak ada. Bahkan Diam Yesus dulu, dikatakan Pak. sebagai orang yang soleh. Orang soleh itu ya Islam. Ibrani 5:7, Yesus adalah orang yang soleh. Wah, keren kali. Ada nggak Yesus disebut Kristen? Ada nggak? Yesus disebut Muslim di mana? Yohanes 14 nomor 31. Yesus Muslim. Ayo. Muslim dia. Keren kan Yesus itu. Disebut gini, Yesus juru Shalom. Yesus juru Islam. Ada nggak Yesus juru Kristen? Nggak ada. Anjulun-julung pun Kristen, anjulun-julung. Tidak ada bosku. Sudah. Nah, silakan. Ya, sudah. Oke. Yang teman-teman di bawah yang komalnya gelap ya keluar dulu masuk lagi, keluar dulu masuk lagi. Main gitu, dari tadi banyak serangan rudal. Aman-aman di atas aman, keluar dulu masuk lagi. Lanjut, beta. Oke. Baik, diam dulu ya. Bang blenderku yang ganteng dan Ah, baik, banyak kali cakap kau. Ah, kau tanggapin aja lah. tapi masih Islam. Pala orang ini. Iya, karena kalau kau disebut Islam, kau nggak bisa makan babi. Kalau saya Karena di Islam dilarang. Kalau kau tetap di Kristen, paha Saya ibumu aja bisa kau makan. latihan Nabi Muhammad. Ini hanya bisa menyerang kayak begitu, nggak bisa dia pertahankan Tuhannya agamanya Nabi kan? Muhammad itu Nggak bisa. Nggak bisa dia pertahankan agamanya, nggak bisa. bully anak umur 9 tahun. Alamak, Mengerti kau tidak baca di dalam terjemahan 1928. Hah? Hah? Bahkan jin kurin Hei, pun masuk Islam. sekarang semua. kalau saya tanya samamu, di dalam kitabmu Lukas 13 itu, di Lukas 18 ya, terjemahan lama 19 berapa itu? 1928. Di situ ada yang menikah usia berapa tahun? 3 tahun. Jangan sampai saya baca dalilnya. Oke? Jangan sampai saya baca dalilnya. Jangan sampai. Kalau saya baca dalilnya kau akan pingsan nanti. Tidak bagus itu kitabmu itu. Kitabmu sebelum diterjemahkan, diperbaiki terjemahannya itu kacau kali itu kitab kau. Nah sekarang kalau kamu mau mau menghujat, kau menuduh kemudian seperti itu, maka kau akan ditertawakan di sini. Kitabmu Baca itu dulu kacau. semua. Muhammad Gauli
11 istri dalam semalam tuh. Ya nggak apa-apa, istrinya orang. Kok kamu yang sewot? Daripada di agamamu gauli kambingnya orang. Gauli binatang. Gimana dong? Istri digauli tidak masalah. Lagian Tuhan kau itu yang bernama Yesus itu berasal dari keturunan apa? Keturunan besinah. Sudah kembarannya Bapak. Emosi Diam kau, dia. diam kau, beta. Emosi Pak Juma, dia. Ya. Pak Juma, orang kayak gini tidak boleh menggauli istri. Kenapa? Kalau istri itu haram. Tapi menggauli babi yang sedang kelaparan itu baru halal buat dia gitu. Balik-balik otaknya ini orang. Pantasan dia lari. Pantasan lari dari materinya. Di mana datanya? Nah, di mana datanya? Datang lagi nih satu nih, kumpulan orang-orang beku. Mak, nggak berlaku sama kami. Kopi. Bilang di perjanjian Kopi, tunggu dulu. anak Tunggu. 3 tahun. Udah kopi gini aja kopi. Langsung poinnya. Siapa yang di Kristen siapa yang menghalalkan makanan? Itu tadi pertanyaannya. Di mana? Temanya. Di mana anak 3 Tema dulu sesuai tema. Di mana ajaran Kristen siapa yang menghalalkan makanan? Nggak usah kemana-mana. Kau bisa diskusi nggak nyet? Poinnya aja, langsung poinnya aja. Bukan nggak berani, nggak poinnya itu. Temanya siapa yang menghalalkan makanan di agama Kristen? Makanya jangan. Bisa nggak kau jawab? Apa yang mau dijawab? Itu siapa yang menghalalkan di Kristen? Menurut iman kau ya di Kristen siapa yang menghalalkan makanan? Itu pertanyaannya. Silakan. Oh, menghalalkan makanan. Ya. Yesus Kumpulan mengatakan orang-orang dong. yang masuk itu halal, yang sudah keluar baru dimasukkan itu namanya najis. Dan kalian itu munafik, pas mendesak baru namanya halal. Apa lagi kalian? Anggur. Kaulah kau. Dan aku mau bertanya samamu Zuma, di mana tertulis Kumpulan orang-orang demo. perjanjian lama anak 3 tahun menikah? Bukan perjanjian lama. Markus Di mana 6. kau bilang Markus yang kita 6 nomor di mana? 18 sampai 19. Tunjukkan. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan Di nafsuku mana melihat menikah 3 burit Maria. tahun? Oh, indahnya. Kau bilang ada. Kau bilang ada anak umur 3 tahun menikah di mana? Tunjukkan Markus datanya. 6. Markus 6 nomor 18 sampai 19 disebutkan di mana? Kok beda isinya? Hah? Saya baca terjemahan Jangan 1928. melocongor cuma kalau kau itu memang dusta terus yang kau bilang. Saya baca terjemahan Makanya kau takut masuk sama si 1928. Edis. Gak berani kau kan? Makanya jangan Memang kalau saya bersin sakti Pak Juma, bener dah. Iya, bersin aja. Karena jangan diludahin. Kirim gift. Kalau ini jangan, masih bisa dimainkan, jangan ini. Kalau ini orang sakit ginjal dia ini. Ada es batu di dalam congornya, nggak bisa keluar. Tapi Tuhannya sekarang Edis bang orang nih bang. Edis Kristus bang. Ya kan? Tuhannya. Karena Edis ganti asal Tuhan. Iya, asal yang disampaikan kemari Edis, Firman Edis saja. Tuhan Edis sudah. Masa kau Tuhan kan orang yang jelek kayak gitu, mukanya GP, matanya jelek. Nggak cemana. Ke komal-komal sih promosikan Edis saja. Udah, Tuhannya udah Edis saja lah. Nggak pernah lagi. Dulu asik menyampaikan typing di bawah. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tuhan Yesus. Dulu gitu. Sekarang nggak pernah lagi kulihat typingannya. Ya Edis saja. Naik ke komal Edis saja. Edis Kristus Tuhan Oten dah sekarang. Ya, Betas. Edis ganti Tuhan. Oteng Tuhan kan Edis. Hebat juga ya. Oh iya. Bukan ini. Setuju kok Beta? Beta setuju? Blender. Kamu buatan orang kafir tuh. Enggak, kau setuju enggak? Kecilin Kalian pun
kamu. Enggak, kalian pun enggak dilarang kok di gereja pakai toa. Silakan kok pakai toa. Cuman takut kan bacakan? Marilah kita takut kan? Setuju kok, Tuan Muedis? Setuju nggak? Mana ada penolakan Edis? Ya, asyik mempromosikan Edis saja ku tengok kalian. Enggak ada dari tadi ku enggak bilang. Enggak, kau juga mana tahu. Kau sepakat Mana nggak? ada. Iya, kau sepakat nggak kalau Tuan Muedis? Longor kali kau. Kalau longor, kau yang longor, enak aja kau. Kau yang longor tuh, enak aja kau. Ayo ngomong. Dari moderatormu itu jangan bisu-bisukan Ini komentar Tuan saya. kau. Hah? Nah ini tuan kau tuh, tuan kalian tuh. ini tuan kalian nih, ini tuan kalian nih. Ini coba kau bedakan antara ban dengan tak kulitnya, bedakan. Sama. Bawa Ayo, Bang Edi giliran coba, iya. melawan Kapten Balas. Coba, Cuma bisa nggak? gambarannya Bisa Bapak. nggak? Bisa nggak? Loh, memang dia tukang tempel ban. Dia memang tukang tempel ban dulu. Memang betul. Memang itulah dia. Bisa nggak kau bedakan? Bisa nggak? Juga Bang Edi giliran dibalas itu gambarannya Bapak kalian ngewek. Alah, nangis. Udah nangis kok gitu aja, nangis. Enak dulu Nangis. Beta. Coba Beta, sebenarnya kamu Tuhanmu itu Yesus apa Edis bro? Kau jawab coba. Coba jawab. Tuhanmu adalah A. Edis, B. Yesus. Giliran Oten balas gambaran Jawab Bapak lah. kalian nangis. Hujat balas itu gambaran Bapak Eh kalian jawab nangis. dulu, ini pertanyaan sederhana loh. Jangan sampai terjadi Tuh, apa-apa tanya. nih. Tanya tuh Tuhan gambarannya kamu Bapak. sebenarnya siapa? Maha A. tahu tuh dia. Edis, B. Yesus. Jawab dulu. Tanya tuh gambarannya Bapak. Waduh, nggak nyambung juga ini satu nih. Ada nyambung ya, udah gila ini memang. Kau jawab aja. Hah? Bisa kau jawab nggak? Kau jawab, ini Tuhan kau nih. Nah ini Tuhan kau dari salib. Ini Tuhan kau dari salib. Ini dia, udah. Inilah Edis Kristus nih. Ini dia. Ini Tuhan kalian Uten, ini dah ya. Edis Kristus. Ini, selamat datang di kebenaran. Selamat datang. Selamat. Cuman memang dia mengikuti zaman lah, pakai jin, pakai apa, mengikuti zaman. Ya, udah jelas. Semangat kok. Woi, Edis Kristus. Tuhan Uten. Kan sudah saya bilang Blender. Apa? Enggak malu dibilang Kristen. Yang saya malu itu kalau dibilang saya Islam. Saya malu dengan kelakuan Muhammad loh. Apa kita tadi bahas babi. Kau nggak kita malu? Kamu nggak malu Tuhanmu digantung di tiang salib, ditelanjangin? Kau nggak malu? Buat apa malu? Dia Tuhan kok. Oh, nggak malu dia kalau Tuhannya ditelanjangin. Dia maha kuasa. Ngapain harus malu? Apanya yang maha kuasa kalau dia yang dikuasai malah dibunuh? Yang harus malu itu nabimu. Kok bisa yang maha kuasa dibunuh, bro? Ya, tapi kok ngewek bisa? bocil 9 tahun. Kok bisa yang maha kuasa Nabi mulia, digamparin, tapi bro? ngewek bocil 9 tahun. Kau jawab dulu. Kenapa bisa yang maha kuasa digamparin? Diikat, dilucutin pakaiannya kemudian dibunuh. Itu yang maha kuasa itu. Kau nggak malu kayak gitu Tuhanmu? Hai. Jurus kuda-kuda. Dia Tuhan kok. Jurus kuda-kuda. Tuhan kok ditelanjangin, dipermalukan. Kau nggak malu? Yang malu itu ngaku-ngaku Nabi mulia tapi ngajarinya cewek mulu. Nah, itu yang Nabi mulia, Nabi tipu-tipu tuh. Tahu apa ya? Kayak gini lah ajaran Kristen nih. Kayak gini lah Kristen ya. Parah. Karena halal semua makanan jadi beginilah mulutnya. Ya. Karena semua halal jadi mulutnya seperti inilah. Inilah Kristen ini.
David, coba kau tengok David, kau masih Kristen David ya. Kau menilai Kristen-Kristen ini mana David? Hah? David, coba buka min kau David. David, kau masih Kristen, tapi beginilah akhlak kelakuannya, katanya ajaran kasih. Kasih apa? Kita minta jawaban kok menghujat. Ini ajaran kasih. Makanya banyak yang mualaf. Setiap hari, gara-gara tingkah kalian lah mualaf. Kayak gini. Parah ajarannya, parah. Mulut kalian mulut tai. Orang kita diskusi, jangan kalian menghujat. Banyak kali hujatan di kekristen itu kalau mau dihujat. Janganlah, sampaikan firman Tuhan itu, sampaikanlah. Kenapa kalian harus menghujat? Sampaikan kebenaran Kristen itu. Kalau kalian tidak mau dibahas agama kalian yakinkan kepada kami, kepada publik. Itu loh tugas kalian. Yakinkan kepada kami, sampaikan firman Tuhan itu, bukan malah menghujat. Justru itu akan menilai kalian itu parah ajaran kalian. Jangan gitu. Blender, kecilin dulu tuamu. Bentar dulu sebentar ya, saya mau ucapkan dulu untuk Bang Indra yang sedang umroh, sehat selalu di sana ya. Amin. Tetap dari masih umroh, Bang Juma masih sempat ngasih gift Bang Indra itu. Masya Allah. Iya. Lanjutkan. Udah diam kameranya Bopak. Anggur. Mana jawabannya? 2 tahun saya kasih waktu, padahal siapa yang menghalalkan segala makanan? Kok nggak dijawab ya? Anggur. Pada poinnya Anggur ya, jangan kau lari kemana-mana Anggur ya. Ini momot aku ganas ini. Sudah. Ya, orang momot aku nih, Bang Juma aja kalau bicara nggak sesuai data di mute kok, bukan kaleng-kaleng. Apalagi kalian, apalagi kalian nggak sesuai data. Wah, makanya sesuai kita, sesuai data. Tahu beta? Bang Blender Ayo. juga jangan numbalin moderator lah. Kapan? Moderator mute Bang Juma. Iya, kita nggak pilih kasih. Pokoknya nggak sesuai data, nggak sesuai jawaban. Bang Juma ya di mute. Pernah kok. Kalau mana kalian? Ya artinya konsisten, nggak pilih kasih kan? Sesuai. Ya Kristen juga gitu. Moderator untuk Bang Andi. Iya, moderator ya. ya. Oke, apa Anggur? Kau kasih naik, kau kasih jawaban ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menghalalkan makanan di agama Kristen? Oke, aku minta jawaban itu ya, kopi hitam ya. Oke, naik, aku minta jawaban itu. Jangan dulu turunkan dia. Aku minta jawaban itu. Jawab itu. Kirim gift, Ya. kirim gift. Bukanlah di Markus 7, 18 ayat 19. Markus 7. Bukanlah. Oke, Bang Juma, Markus 7 katanya Bang Juma. Markus 7 katanya Bang Juma. Buka Markus Apa 7. itu? Terkait dengan apanya? Apa pertanyaannya? Yang tadi yang menghalalkan makanan di agama Kristen. Bukalah. Nggak ada di situ, itu tidak terkait dengan Jangan kau babi. bilang nggak ada, bukalah dulu. Tidak Kamu ada buka. terkait babi di situ, Kalau nggak kau ada. kami mengklaim kau Nggak berani ada, membuka, berarti nggak kau yang ada. takut. Nggak ada. Kutanya dulu sama kamu. Nggak ada. Ya buka Kutanya lah sama kalau kamu. memang nggak ada. Kau yang Kutanya takut sama membuka kan? Kutanya samamu. Yang mengatakan dengan demikian, dia Yesus menyatakan semua makanan Buka halal di itu siapa? Markus 7, 18 sampai 19. Iya. Nggak Kutanya sanggup sama kamu kamu. membuka. Kutanya samamu. Nggak berani kamu membuka. Ya ini sudah Ya kubaca. buka. Mana Nomor buka? Tunjukkan sama 19-nya. kami. Nomor 19-nya. Iya, tunjukkan. Ini kayak babi juga ya. Jangan baperan lah. Kau diam. Gini lah. Kalau dua-duanya bicara, cemana mau didengar? Satu-satu lah bicara, Jangan bos. dusta dimainkan. Markus 7 itu yang menghalalkan segala makanan di situ bukan Yesus, Di tetapi mana? Ya, buka, Markus. makanya buka. Bukalah. Biar dibaca. Astagfirullah. Ada yang bisa buka nggak di sini? Astagfirullah. Natali. Kan? Sebentar, Silakan Natali. dibuka. Natali. Kita buka Natali. ya. Ya buka.
Ya, data 19-nya di situ ada keterangan. Tunjukkan sama kami. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Markus? Itu udah perkataan Tuhan. Oh, Markus sudah Tuhan. Udah perkataan Tuhan itu. Oh, Ada perangkat buat buka dalil. Markus sudah Tuhan. ternyata Markus sudah jadi Ngerti, Tuhan. Zuma. Enggak, aku berpikir kan, berpikir si Zuma ini tahu kan, ternyata botol. Ternyata Markus sudah jadi Dicucikan, bro. Tuhan. Sumpah. Bang Indra, syukur Bang Indra. Kupikir berkelas kalau Zuma. Ternyata Markus Kau sudah jadi tantang-tantang Tuhan. lah. Gitu. Kayak bisa, tapi nggak sanggup Ada yang bisa juga buka kalau kamera kamu. nggak biar dia lihat? Ya, ditantangnya si Edis. Temon, katanya temon, pernah mon. lem sama Buka si mon, diam Edis. dulu, diam dulu kau diam. Jangan curhat kau. Ah. Ternyata buka, Mon, Markus Markus. sudah jadi Tuhan. Ternyata. Oh. Iya, Markus berapa? Markus berapa? Markus 7:19. Markus 7 nomor 19. 18 sampai 19. Ya, dibuka aja satu bab. Buka satu bab. Buka satu bab. Biar kau tahu bahwa yang menghalalkan di situ Markus, bukan Tuhan, bukan Yesus. Ternyata Tuhanmu Markus, baru tahu aku. Ternyata Markus Tuhan ya. Tapi teman nggak ada kitab sabda. Ya udah nggak apa-apa. 18 Bukan apa? sabda, bukan aja. Langsung aja di Google Markus 7. Kan muncul tuh tinta merah. Bukan Ya, itu, itu. bukan. Bukan itu. Bukan itu. Satu bab. Sabda, yang sabda. Sabda. Yang nampak tinta merahnya. Ya. Karena menurut Kristen tinta merah itu ucapan Yesus. Yang ini ya, Guru Ndak. Nah tuh. Coba dibesarin. Nomor 19-nya. Nah, itu nomor 19 ya? Ya, karena bukan. Oke. Itu dengan demikian ia menghalalkan, itu siapa itu? Itu sabdanya Yesus juga. Waduh. Bentar. Itu udah perkataan Yesus. Terus kau mau Yang minta tinta apa? hitam itu ucapan siapa? Udah Yesus yang menghalalkan. Yang tinta hitam. Terus kau mau cari kalau Yang nulisnya tinta si hitam Markus, itu jadi si ucapan Markus siapa? itu Tuhannya. Ini nih, yang tinta hitam. Nah, yang itu. Yang tinta hitam ini ucapan siapa? Ini, yang dengan demikian. Dengan demikian, Yesus menghalalkan semuanya. Semua makanan halal. Di mana di situ Tuh, menghalalkan? Tuh, dengan demikian dia menyatakan, Kau membaca nggak kau menyatakan dengan dia menghalalkan? menyatakan, tuh, makanan halal. Botol, Dengan demikian, botol. dengan demikian, dengan demikian, Dengan demikian tuh, tuh yang atas dengan tuh. demikian dia menyatakan semua makanan halal. Itu ucapan siapa? Hoi, hoi, Balanda, Nangis. penyembah makhluk kuburan. Itu ucapan siapa? Nangis ketabok data. Hoi, itu ucapan siapa? Siapa yang ucapan itu? Dengan Perkataan Yesus itu Yesus yang menurut saya dengan mengatakan itu. Terus kau demikian, meminta dengan apa? demikian, ia menghalalkan semua makanan. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus itu udah Yesus yang mengatakan kalau semua Oh, makanan itu udah adalah gila. halal. Ini tinta Terus kau mau tinta minta apa hitam, Bos. lagi? Ini tinta hitam, Bos. Yang tinta hitam itu bukan ucapan Yesus. Sedangkan yang dibahas di Markus itu adalah tentang cuci tangan. Makan tanpa cuci tangan. Bukan masalah babi. Tapi pengarang Markus, karena dia adalah asisten Paulus, dia mencoba untuk menyesatkan kalian. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan pengarang, asistennya Paulus itu. Tuh, dengan demikian, Takutnya buta nih. Ini hitam nih. dengan demikian, dia Yesus menyatakan semua makanan halal. Dia Yesus. Aku ketawa. Dia Yesus Juma. Nah, siapa yang mengatakan itu? Bagaimana kau membaca? Siapa yang mengatakan Yang nggak bahwa pengertian Yesus menghalalkan? kau tulisan Zuma. Siapa yang menuduh Yesus menghalalkan? Siapa yang menuduh? Hah?
Pengarang Markus. Markus ini siapa? Asisten Paulus. Paulus ini memang, Paulus ini kan utusan dari Terus penguasa kau gelap. apa yang masuk Ia mengatakan yang segala masuk sesuatu dari halal mulut, itu dari siapa? mulut, dan Ini dimakan lagi bukan ke dalam masalah mulut, babi. itu namanya najis, nggak layak Ini dimakan bukan lagi. masalah babi. Itu namanya Ini bukan tertulis masalah di ayat babi. 18 Coba sampai 20. diambil ini ya, Makanya Dinda. kalau Ambil baca di Alkitab nomor cuma, 1. jangan Nomor 1, mulai nomor 1. setengah-setengah. Ya, saya baca dari nomor 1-nya. Saya bacakan Iya, sekamu. baca. Apakah itu mengenai babi atau Baca. mengenai cuci tangan? Oke. Baca. Oke. Biar pintar Iya. Saya baca. Kasih tunjuk deh. ini kau. Ini bentar. Oke. Nah, oke. Nanti kau tunjukkan ke saya kata babinya ya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dicuci. Oke, itu masalahnya itu di situ. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pencucian tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Kutanya dulu samamu, adat istiadat nenek moyang mereka itu. Langsung lanjut lah. Tunggu dulu. Adat istiadat nenek moyang mereka makan babi atau tidak? Sampai sini dulu sebelum ku lanjut data nomor 4-nya. Nenek moyang sahabat dulu, kutanya dulu. Adat istiadat Yahudi. Memang kayak adat gini ya istiadat cara Yahudi. Lanjutlah baca. Takut Adat istiadat Yahudi makan babi atau tidak? Baca sampai habis. Tidak. Katanya biar ku baca sampai habis. Ku baca lagi. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, mencuci kendi, dan mencuci perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada mereka, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ini ada babi nggak? Ada nggak babi di bahas ini? Ada nggak babi? Sampai di data nomor. Iya, enggak, kutanya dulu. Sudah data 5. Sama aku. Sampai data 5 ada nggak bahas babi? Intis mainmu itu udah kayak gitu mainnya. Lanjutlah. Sekarang ada nggak bahas babi? Adat istiadat ada nggak bahas babi? Nggak ada. Saya lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Ada nggak bahas babi? Nggak ada. Lanjut lagi. Jawabnya kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata juga kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Main tombak, nggak seru kali agama kalian yang dibawa ini main tombak. Kayak bocil. Balah mulai mau kabur dia. Sudah dibacakan datanya, dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Tuhan. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat kamu. Firman Tuhannya kan jangan makan babi. Dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengar kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid yang bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Nah, lalu Markus mengatakan begini, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, perkanahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.
Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan yang menjijiskan orang. Mana menghalalkan babi di situ? Mana? Yang mananya? Woi, penyembah makhluk kuburan, yang mana? Halal babi di situ yang mana? Makanan itu halal. Yang Terus apa yang mau kau apakan lagi? mana di situ semua makanan halal mana? Mana? Menurutmu, babi itu haram hanya untuk siapa? Lari kemana-mana. Yang haram itu onta. Udah dibuang aja. Tongor. Dibuang aja ke laut orang kayak gini. Bego, yang Dasar. haram itu onta. Haram onta untuk Bani Israel. Iya, untuk kau. Enggak ada. Pembodoh itu. Enggak ada. Syariat yang datang kepada Nabi Musa. Kutai dulu. Hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk siapa? Israel. Nah sekarang yang nempel di kitabnya orang Kristen itu kitabnya siapa? Enggak, Hah? kita pandang kau. Hah? Bodoh, tertua malu. Hukum Woi, yang datang kepada Nabi sini Musa kau. itu untuk siapa? Sini kau daeng. Hei, hukum yang kau datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk siapa? Riani Kristi mualaf dari Makassar yang cantik itu. Memang nggak bisa diskusi orang kayak gini, orang babi setan semua ini. Kau yang babi Serades. Kau punya Kau nyawa yang yang babi. babi. Emosi dia. Emosi dia. Culun kau culun. Kasihan Kayak kau bergaya. orang Kristen yang masih bisa kita selamatkan. Yang kayak begini Panik. susah untuk diselamatkan karena dalam tubuhnya sudah penuh babi. Yang sudah panik. Apa yang panik? kalian? Apa yang kami panikkan dari Bahas. kalian? Apanya yang panik? Apa yang panik? Tadi temanmu menghalalkan segala babi makanan, menunjukkan Markus 7. Nggak ada di situ babi halal. Tak ada. Assalamualaikum Bunda Mila. Masya Allah. Tidak ada di situ babi. Iya, tidak ada babi halal di situ, nggak ada. Enggak ada. Udah dibaca semua. Makanya saya bertanya, ajaran menghalalkan semua makanan itu ajaran dari Tuhan atau dari hantu? Itu pertanyaannya. Dari penulis lah yang menjual nama Yesus. Ya itu dia, makanya Yesus mengajarkan muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nabi itu pengajar. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba pada dia serigala. Ya termasuk Markus ini, pengajar nabi. Di situ kan tulisan merah sama hitam. Merah itu Yesus cenderung mengajarkan orang untuk bersih sebelum makan, cuci tangan. Peralatan semua dicuci. Agar bersih kan gitu. Itu bukan masalah makanan pencuci tangan. Datang tulisan hitam. Semua makanan halal menurut Yesus. Parah. Ini mestinya pendeta di gereja ini ajarkanlah bahasa Indonesia kepada jemaatmu. Jangan sampai jemaatmu kayak babi kayak gini semua nih. Nggak enak loh didengar, memalukan. Minta satu perikop dibacain, tapi ngoceh, nggak mau mendengarkan. Tidak ada kata babi di situ. Jadi Banyumat tidak, mereka ini sebenarnya orang-orang tidak bisa membedakan mana najis, mana haram. Nggak bisa membedakan itu. Iya. Najis itu Di situ kuncinya. dia nggak ngerti betul. Coba tanya kalau ada oten, najis artinya apa? Haram artinya apa? Jawabannya apa? Mau tahu nggak jawabannya Pak Cuma kalau ditanya kayak gitu? Itu apa? Nah, gini jawabannya. Apa arti najis dan haram? Jawabannya begini. Kemarin saya lagi nangkep babi, tapi babinya lepas. Terpaksa saya jadi babi, gitu. Itu jawabannya. Bisa aja. Bang Handi ini selalu menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang lucu ya Bang Zuma. Bang Handi ini ya. Mau ketawa. Pertanyaan pilihan ganda Handi itu andalannya. Iya. Tapi memanglah isi kepala mereka kosong, jadi semana?
Bukan kosong, udah penuh sama babi, nggak ada tempat kebaikan. Gimana sih lo? Ibarat kata memorinya itu udah penuh virus gitu loh. Iya. Kalau Najis dulu. kalau najis itu Format, kan harusnya diformat dulu. najis itu berkaitan dengan benda fisik. Kalau haram itu berkaitan dengan hukum. Jadi dia bersifat hukum. Larangan yang kemudian menimbulkan dosa. Meskipun haram itu juga berkaitan dengan larangan mengkonsumsi atau menggunakan yang tanpa ada unsur kenajisan. Seperti babi. Babi itu mutlak. Babi itu mutlak haram, mutlak najis. Nah, sedangkan kalau najis itu sendiri sesuatu yang bersifat kotor dan membatalkan ibadah. Gitu. Najis itu membatalkan ibadah. Kalau yang haram itu bersifat hukum. Nah, jadi orang Kristen tidak bisa membedakan antara apa itu najis, apa itu haram. Begitu. Setuju itu banyak, Pak. Setuju. Iya. Kalau contoh babi itu kan tidak ada lagi najisnya, tapi haram total gitu. Kalau guguk itu masih ada haram najisnya. Kalau guguk dimakan haram, tapi kalau bersentuhan, ya itu bisa menajiskan. Ya itulah perbedaannya gitu. Parah, Benar ya, semua Pak? dimakan. Guguk itu hukumnya bisa haram, bisa najis, tergantung. Parah lu. Kadang kucing juga dipotong orang tua, parah. Anjing yang udah kuri-kuri itu anjing tuh hilang. Dihajar orang tuh memang parah memang. Nah, itulah tema kita. Kemarin ini ada cerita nih yang tadi naik ini ya, musuhnya Banyuman nih, dan kita semua nih. Ada tetangga kehilangan anjing, gitu ya. Laporlah gitu loh. Setelah diselidiki itu tidak ada satupun jejaknya. Nggak ada jejaknya. Siapa yang ngambil? Ada orang pinter. Panggil semua warga. Dipanggil. Datang dia yang paling terakhir. Dibuka mulutnya. Ditelusuri. Ternyata isi perutnya semua anjing yang hilang itu. Dialah yang tersangkanya gitu. Oten tuh bang, Oten. Yang tadi naik ini loh. Yang motor. Siang. Dasar. Lucu bener. Iya, padahal aduh, babi itu lagi penyiksaannya itu motong itu. Kejam. Besi dipanaskan loh. Besi dipanaskan udah panas, babi digantung. Kepala di bawah, dicucukkan di pantat itu. Wih. Apa enggak kaing-kaing? Di sepeda darahnya itu lengket kan campur darah. Dan itulah toleransinya nggak ada. Buat makan asapnya ke jalan. Coba gara-gara itu wilayah pada bulan tuh muter aku lihat daripada baunya itu asapnya itu. Coba di mana toleransinya? Pakailah cerobong asap arah ke atas. Ini nggak ke jalan apa nggak gara-gara itu baunya itu. Apalagi pakai helm masuknya di dalam itu aja. Coba tanya David. Fit, apa yang membuat kamu tersadarkan, Fit? Tersadarkan. Oh iya, David ini mualaf ya. Enggak, belum mualaf dia. Dia masih Kristen tapi sudah nggak mau Kristen. Di persimpangan dia. Waduh. Nanti kalau waktu dipanggil malaikat, lo milihnya kemana jadinya begitu? Ya kan? Ya, semoga dapat hidayah sih aja itu David. Fit, apa yang menyebabkan kau berubah pikiran, Fit? Ya berpikir aja gitu. Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Gue nggak denger ya. Apa sih? Enggak. Kan Yesus kan berdoa. Masa Tuhan berdoa? Iya benar. Fit, kamu menyesal nggak pernah makan babi? Biasa aja. Kan yang udah mah udah Bang Handi. Belum menyesal itu karena belum meluk Islam.
Oh iya juga sih. Iya, nanti kalau udah masuk Islam, udah tekun ibadah sholat baru menangis darah. Kenapa aku makan saudaraku sendiri ya? Gitulah nanti. Ya itu yang buat tersadar tuh Tuhan menjelma. Coba ditanya Bang Handi, kenapa siapa yang membatalkan dan menghalalkan semua makanan? Coba apa jawabannya Saudara David ini? Pit, ya Seiba- setelah tadi kau baca Markus 7:19 itu, Pit. Dari atas ke bawah Tiduran ya. tadi saya. Oh. Ada tulisan merah itu kan pernyataan Yesus ya, Pit ya? Iya, tinta merah. Nah, tulisan hitam perkataan siapa? Perkataan penulis. Penulisnya ya. Ya. Jadi penulis di situ mengatakan semua makanan halal, gitu. Jadi kalau ada orang menghalalkan sebuah makanan, berarti Tuhannya adalah penulis, bukan Yesus. Itu, Pip. Oh, yang menghalalkan makanan gitu siapa? Gak perhatikan sih tadi data ditampilkan lah, nggak benar juga loh. Tiduran tadi tuh itu sedikit doang, nyimak sedikit doang. Jadi kenapa kau masih bertahan, Bit? Ya, tak coba tanya. Kenapa kau masih bertahan? Apa yang kau pertahankan di dalam apa? Kau sekarang tadi kan ketika kita bicara tentang Kristen, kau juga malah mendukung gitu. Harus di restart memorinya. Kenapa? Kau masih meyakinin nggak agamamu ini? Masih meyakinin nggak kau nih? Udah diambang kebingungan. Diambang kebingungan. Ya, yang membuat oke, kebingungan itu ragu ya. Pertama di agama kau lah. Yang membuat kau bingung dan ragu itu apa? Ya udah nggak masuk akal aja gitu Tuhan. Oke, satu poinnya nggak masuk akal mungkin tentang ketuhanan ya. Iya. Oke, nah ketika kau tidak masuk akal berarti kan hati kau ini ada keraguan dan ketidakketenangan ya. Iya. Karena apapun ceritanya, Pit, kita juga suatu saat ada masalah, ya kan? Katain temen itu kan katanya tersesat gitu. Kamu tuh Ya. tersesat. Enggak, ya maksudnya gini, efek yang kau dapat dari keraguan itu apa? Pasti biasanya hati kau tuh nggak tenang. Suatu saat kau pasti ingin mengadu kepada Tuhan, kan begitu kan? Di saat mungkin kau dapatkan permasalahan, nggak kepingin kau rasanya kau kepingin benar-benar dapat aduan yang pas gitu, nggak kepingin. Saat ini kan kau nggak tenang jiwa kau kan? Iya. Nggak ketenang. Ya Allah. Jadi kalau nggak ketenangan kau itu, kau nggak ada ingin mengambil keputusan sesuatu gitu. Aku ngambil keputusan lah. Gimana caranya? Nggak ada. Nggak ingin kau dapatkan gitu nggak? Belum untuk saat ini mah cuman masih fokus ya kerja doang, nggak sampai ke situ. Bang Blender, Ya Bunda. yang di atas aku siapa tuh namanya? Natali itu. Itu Natali. Iya, Natali itu. Diputihin begitu jadi saya nggak kelihatan. Oke. Nama Hijrah Kadafi itu namanya. Hijrah Kadafi namanya. Siap. Terima kasih Bunda. Udah kebagian semua ya. Iya. Jadi David, artinya gini loh David. Kau bekerja melakukan sesuatu. Biasanya itu kalau ada keraguan kan suatu saat pernah nggak tenang. Pernah nggak? Pernah. Nah terus, saat itu ketika kau memandang Islam gimana pendapat kau tentang Islam? Ada nggak? Ketika melihat orang sholat, ajan berkumandang. Yang saya salutin itu sih cara ibadahnya gitu rapi. Ya. Terus cara ibadahnya kau melihatnya berbeda lah dengan Kristennya, jauh beda ya. Kebersihan segala macam gitu ya. Maksudnya yang walaupun dia itu orang biasa, tapi dia bisa yang di depan itu. Kalau bisa ya di depan gitu.
Ya, terus nggak ada, terus udah hanya segitu aja ya, mungkin hidayah juga belum dapat ya. Nggak ingin kau lagi mencari tentang Islam, nggak ingin kau tahu apa yang kau tahu tentang Islam selain itu. Setelah kau melihat, terus nggak ada lagi kau melihat untuk mendalami tentang Islam, nggak ada keinginan. Ada sih, sedikit-sedikit mah. Kenapa? Kau takut disunat? Takut? Dari kemarin nanya nih sunat mulu. Iya, takut kau disunat. Jujur coba bilang. Hah? Coba jujur. Takut nggak kau sunat? Pasti kau takut disunat kan? Jujur kau, ya kan? Hah? Bener nggak? Hah? Emang Tahu kalau kan? kalau udah disunat mukanya nggak petak gitu. Ya iyalah, betul. Enggak. Enggak, jujur dulu. Kau pasti takut disunat kan? Jelek mah jelek aja udah dari Oh, enggak lah. Kita kan loh, 1 hari 5 waktu loh untuk ngambil wudhu kalau melaksanakan sholat. Wah, wudhu itu lebih ini loh daripada pakai makeup apa. Wudhu itu berubah. Nah, sekarang kau takut nggak disunat? Takut? Kau jujur, coba jujur. Takut disunat kan? Takut kau. Takut kok. Sekarang sudah ada laser sekarang. Udah ada laser. Sunat itu. Pasti takut kok. Ya kan? Bau lu kalau nggak sunat, bau kalau nggak sunat tuh bau. Tahu tah. Tahu kan? Tahu aja. Ya, memang bau lah. Orang aku dulu nggak pernah nggak sunat kok, lucu kok nih. Bau lah. Loh, tahu kok? Ya. Dolok nih, dolok. Ya. Ada cara sunat sekarang yang paling murah, meriah, cepat, tidak sakit. Apa itu bang? Las karbit. Las karbit. Tukang lasnya nggak pakai kacamata ya bang? Ya nggak pakai kacamata ya, langsung ya? Enggak. Aman itu. Nggak pakai kacamata ya? Dolok Suanon. Dolok. Monitor. Dolok Suanon. Dolok. Ini pasti handphonenya merek Oten nih. Dolok. Ya kan, merek Oten. Ada merek Oten, kodenya Longor. Jamli. Ada tuh sekarang dijual. Ada ya. Kemarin di mal-mal gitu pernah jumpa. Iya. Cantik, tampilannya cantik. Ini Pak, produk baru Pak. Apa mereknya? Oten. Ya, ada. Ya. Enggak. Ada. Aku baru harganya murah loh. Aku terus dia kode asal di mall. Pak, ini Pak Oten. Pakai kodenya apa? Ada yang kodenya Longor, ada yang enggak. Jadi kalau jual Oten Longor. Merek Oten, harganya murah. Iya, makanya kayak gini sinyalnya hilang. Gila, Dolok, monitor. Dolok, ada, hati-hati, merek terbaru nih, Oten Longor, produk merek Oten Longor. Jaringan rusak. Bang Dolok, monitor. Bang Dolok. Apa? Nanti gua beripod. Jadi David gitulah David ya. Kau takut. Dulu pun David, aku disunat itu bukan karena apa loh. Karena cewek, lu bercewek. Bang, bau kali punya kau bang. Ih, asik ditinggali cewek aja aku gara-gara bau. Ya betul. gara-gara itu nggak betul lagi nih pikirkan. Ya udah. Monitor, Anda minta permintaan 2 kali Dolok. Nggak ada suara. Ya, Dolok. Nggak ada suaranya, nggak ada suara. Handsetnya cabut handset. Coba nggak usah pakai handset. Dolok. Aduh, minta permintaan. Dolok. Ya itulah David, makanya. Cuman gara-gara cewek lah kamu sunat. Bau kali punya kau bang. Sunat lah. Apa lagi? Sejak itu banyak cewek suruh aku. Banyak cewek. Kata kau. Banyak. Gara-gara itulah. Gara-gara sunat. Bau lah memang. Ada cewek urban sekarang nih? Ada cewek yang mau kau better ada? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Pasti kau lebih condong suka sama cewek-cewek muslim kan? Daripada Oten kan? Ya kan? Iyalah.
Ah, tahu kali aku, ya kan? Kenapa kau lebih pilih cewek muslim, kenapa? Dilihatnya enak gitu, tertutup. Ah, kalau Oten gimana kalau Oten? Kelihatan pahanya. Ya makanya Pak, kau gila kau nih Pak. Masa berarti kau semua, jadi ketika kau nengok Oten semua pakai rok pendek semua, nampak paha semua, apanya kau nih? Saya mau ke gereja di belakang aja duduknya biar kelihatan semua. Oh, ke gereja pakai rok pendek? Iya. Oh. Makanya sering duduk di belakang kan enak kelihatan semua. Jadi duduk depan yang lihat siapa, pendeta lah kalau gitu? Ini pastor-pastornya. Oh, waktu pas ke gereja kau dulu nggak ada larangan dari Pak Pendeta besok minggu depan apabila pakai ronda, enggak? Maksudnya dilarang? Ada nggak ada larangannya? Kira-kira ada nggak imbauannya? Waktu dulu ke gereja nggak ada. Tidak memandang itu karena katanya. Oh, Tuhan jadi tidak memang. memandang pakaian. Waduh mah. Tapi memandang apa? Pendeta memandang apa bawah? Enggak, makanya dulu kayak mana? Memang pendek-pendek kan di atas lutut. Nggak ada nasihatin gitu. Nggak ada himbauan dari pendeta, nggak ada ya. Pantas nggak menurut kau beribadah pakaian gitu? Ya, justru itu yang bikin gak jelas, gak masuk akal. Ya kalau itu udah pastilah nggak jelas ya. Cuman ya nggak ada ya himbauan dari Pak Pendeta sendiri pun nggak ada ya. Kalau Islam kan masuk ibadah aja dilepas itunya alas kakinya. Iya memang. Nah, Bukan itu kehormatan. iya. Memang sampai sekarang pun setiap minggu pakaiannya seksi, bukan makin tambah bagus, makin parah loh. Pendek-pendek, ada yang ini, dan itu benar loh, fakta loh. Kalau dari minggu pagi. Tapi nggak semuanya sih, ada yang. Memang iya, nggak semuanya, tetapi kebanyakan gereja seluruh Indonesia hampir semuanya seperti itu. Iya. Kecuali di kampung-kampung, David. Kalau di kota-kota, kenapa? Mereka saling mempromosikan barang-barang mereka dalam gereja sambilan, ya kan? Iya, memang itu. Kalau di kota, kalau di kampung jarang seperti itu. Di kota-kota loh. Di kota, pendek-pendek. Orang saya pun pernah kok kemarin gara-gara paha Oten nggak makan sayur. Bener loh. Pagi-pagi aku di minggu pagi disuruh biniku, ya pergi beli sayur, mau ngesop apel dari pagi. Naik motor, jumpa pas di jalan macet kan. Di sampingku ada nih Oten megang kitab. Dia duduk di pangkuan naik motor. Roknya pendek. Ih, dia digonceng. Aku nggak mau melirik-melirik. Kalau harus aku tengokin aja paknya. Mana cerita aku ya kan? Nggak ngelirik pas dia di samping aku. Nggak kulihat, aku tengokin aja. Dia pun merasa risih. Aku pikir dia merasa risih. Tahu dia. Aku ngelihat. Tapi bukan ditutupnya, makin dibukanya. Kan gila. Ya. Makin dibukanya pula. Wah, jadi kita namanya laki-laki normal pagi-pagi ya kan. Habis itu kemana ngarahku? Pulang aku ke rumah. Sampai di rumah biniku lagi masak. Ya mah, mana sayurnya? Nanti dulu yuk, kamar dulu yuk. Loh, apa ini? Nggak makan sayur gara-gara Oten mau gereja. Coba. Coba. Satu keluarga kami nggak makan sayur gara-gara Oten mau gereja. Itulah dia. Betul loh. Gara-gara apa? Pagi-pagi pakai rok pendek kan. Kita namanya laki-laki ya kan, wajar lah. Cuman nggak ke situ larinya. Nah itu. Udah semenjak itulah, gara-gara itu malamnya aku buka komal. Tema khusus itu temanya. Pakaian-pakaian seksi. Iya, itu temanya aku buat. Betul, gara-gara itu gak makan sayur, cobalah. Nah, pulang kan lupa tuh pikiran ke situ. Coba, kalau tujuan mau pergi. Habis itu buka tema, benar. Dan memang benar ada yang naik. Memang benar itu fakta. Adakah penyampaian? Gak ada. Bahkan dari jemaah-jemaahnya sendiri pun juga ada yang mereka mau merasa benar, risih juga sih. Cuman dari pendetanya nggak ada menyampaikan. Apalah ini? Kan apalagi kalau yang bayar per puluhannya itu jelas, roknya pendek nggak peduli dia. Kan gitu. Ya kan David, benar tuh kan? Iya. Benar itu benar teman-teman. Emang begitulah. Apalagi di Medan di banyak kali gereja. Kanan kiri muka belakang, waduh. Pernah aku maki-maki tuh nyebrang jalan suka-suka hati gara-gara itu boker aku. Macet pagi-pagi. Kalau udah nyebrang aja lah. Ini kadang-kadang udah di tengah jalan masih dada-dada, dia pendetanya ngantarin kan, ngiringin kan. Tengah jalan dada-dada pula lagi berhenti dada-dada ke belakang.
Macet. Kalau nyebrang aja. Jangan pula lagi menjontik tengah jalan, di tengah jalan. Dadah yuk, berdiri di tengah jalan. Aduh. Gara-gara itu sakit terkincit aku buatnya. Macet. Kanan kiri muka belakang sini gereja. Nyanyi terus. Apa? Itulah. Ya kan memang itu nyanyiannya, kan memang begitu. Ya kan memang nyanyi kan. Kan gitu memang. Igal, Leku, sehat Leku. Bagaimana Blinder? Oh, aman kan? Aman. Aman, sehat kan? Itu yang penting, sehat kan? Ya Allah. Oh iya, mantap. Cuman nggak sehatnya ini tadi ya kan, masih apa ya? Masih menyembah apa ya, anak Bunda Maria ya? Ya kan? Itu aja ya. Ya leh. Leku. Macet kan kalau dibahas itu macet. Macet. Kalau dibahas itu macet. Kalau dibahas itu. Ya kan? Masih menyembah anak Bunda Maria aku bilang. Itu aja sih masalahnya ya kan. Ya leh. Leku. Macet. Mananya? Suaraku yang hilang, suara dia hilang nih. Suara dia. Buka mic nih. Adanya. Loh, nggak ada suara. Macet, Pak. Salah, Pak. Masih bilang jumpa anak Bunda Maria kan lain. Aduh. Baper kali hotel ini, baper. Masih kan kita bertanyaannya, kok baper? Itulah kan memang iya. Itulah kadang-kadang nggak bisa lah. Udahlah kalian Kristen menolak kebenaran dan menolak kenyataan itu loh. Itulah sulitnya kalian nih. Apa yang kalian terima? Menolak kebenaran dan menolak kenyataan. Inilah sulitnya. Maunya menerima lah kenyataannya. Memang dia manusia. Itulah resikonya menuhankan manusia, bos. Kalian tolak kenyataan itu. Jangan ditolak kenyataan itu, jangan baper. Kan faktanya, memang dia lahir dari Bunda Maria. Baper, berajuk. Ya kan, Bet? Ya kan? Yesus anak Bunda Maria kan? Anak Bunda Maria. Anak manusia kan? Anak manusia, Bang. Iyalah, kok kebaperan hotelnya. Inilah resikonya, siap lah bos, harus siap. Jelas. Siap, ya kan? Harus punya keyakinan, harus punya kepedean gitu loh, pede. Aku menyadarin, yes, Yesus itu lahir dari seorang wanita suci, Bunda Maria, dan dilahirkan, yes, aku akui, gitu pokoknya. Aku yakin, ya. Jadi ketika ada orang mengatakan gitu, jangan baper, jangan marah bos. Seharusnya, ya kan? Itulah konsekuensinya, siaplah. Terimalah kenyataan itu. Kadang-kadang lucu kalian nggak menerima kenyataan. Dulu kau sakit hati juga, Pin? Nggak? Dibilang itu nggak? Dulu kau sakit hati juga dibilang gitu? Apa? Dulu kau sakit hati juga dibilang seperti itu? Sakit hati dulu kalau dulu mah. Sekarang? Sekarang mau udah enggak. Kenapa? Kenapa tiba-tiba enggak? Kenapa? Kau banyak mendengar dari Bang Juma gitu mungkin ya? Iya, sepenggal-sepenggal. Artinya dulu pendeta tidak pernah menjelaskan kayak Bang Juma gini, nggak pernah? Enggak. Nggak pernah ya? Dengar-dengar biasanya Bang Ijung mah tuh sering ada yang FYP, bukan belum masuk ke live-nya belum. Oh, belum masuk live, masih mendengar VT-nya ya, VT ya? Sering lewat. Nah, dari situlah buka-buka. Ternyata iya juga gitu. Kok gini? Kok aneh? Nah, maksudnya gini, penjelasan pendeta, apakah beda sama Bang Juma? Jauh beda gak? Beda jauh.
Beda jauh ya. Tapi kalau Yang Pak Pendeta diinjilin itu mungkin pendeta sama yang diinjilin Bang Juma kan beda, beda jauh yang diinjilin. yang disampaikan pendeta itu mungkin yang indah-indah aja ya. Iya, Pernah nggak pendeta itu menyampaikan sesuatu dalil yang kira-kira nggak masuk akal atau dalil yang benar-benar apa ya membuat kalian ini ada pernah nggak? Nggak pernah? enggak. Pernah ya? Yang indah-indah aja ya? Heeh. Iya. Nggak pernah nggak kau jumpa Pak Pendeta Sunatan kemari? Kayak yang dibawa kayak surat Paulus di Galatia gitu, paling gitu. Pernah nggak kira-kira kau sampaikan Pak Pendeta, tolonglah bela iman Kristen, bilang. Kan tugas Pak Pendeta ini, belalah iman Kristen. Itu uclim, memang manggilkan uclim. Itu uclim Bang Juma itu asik memberitakan firman Tuhan saja. Belalah, bilang. Tanggapinlah, nanti kalau nggak banyak yang sadar gitu. Nggak pernah aku bilang gitu, Pak Pendeta? Enggak pernah. Nggak pernah. Coba sekali-sekali bilang. Coba sekali-sekali bilang gitu, Pak Pendeta. Itu ajari dia ke TikTok. Lawanlah Pak Pendeta. Kan tugas Pak Pendeta ini, bilang. Tugas Pak Pendeta membela iman Kristen, bilang. Gitu kan. Janganlah dibiarin Pak Pendeta. Tapi kan bukan ranahnya gitu soal debat, makan beda gitu. Loh, ketika ini Bang Juma membahas tentang kekristenan, kan bisa membuat orang apa itu? Ketika tidak dibantah. Kan tugas pendeta kan menyampaikan firman Tuhan, membantah narasi-narasi. Maksudnya Islamologinya belum kuat gitu kalau pastor atau pendeta mah. Oh ya, tapi kan yang disampaikan ini kan tentang kekristenan, bukan Islam. Maksudnya membantah loh. Yang disampaikan Bang Juma tuh apa yang disampaikan dibantah gitu loh. Kan kau melihat Fiti Bang Juma, apa yang disampaikan kan tentang kekristenan kan? Iya. Bukan tentang ke Islam kan, tentang kekristenan. Nah, artinya dibantah dong. Kenapa nggak berani pendetanya? Bilang, ini bisa. Ya, nggak gini, harusnya nggak kan? gini, gitu. Harusnya kan, itu nggak kayak gini, itu nggak kayak gini, kan begitu. Seharusnya. Kan memang tugas pendeta. Yang paham itu kan pendeta. Maksudnya coba kau sampaikan. Sekali-sekali, Pak Pendeta, ajari dia ke sini. Coba tolong tanggapi dong, bilang. Kok yang disampaikan Bang Juma itu kok berbeda dengan iman kita? Itu yang dibacakan dari kitab atau gimana? Gitu. Atau gini aja, atau saudara muslim juga sudah tahu, ibaratnya belum mulai aja udah kelabakan dulu kalau Kristen. Tapi izin nih, mau nanya, Bang David percaya Nabi Muhammad nggak? Belum kali ya? Ya percayalah. Percaya dia nabi terakhir, nggak ada nabi-nabi lain. Iya, maksudnya suruh kayak gimana gitu. Ya percayalah. Enggak. Oke. Nah, itu percaya. Terus bedanya sama kita masih percaya Roh Kudus gitu ya? Apa Bang Blender dia permasalahannya sampai mana? Dia masih ragu. Dia ragu Bunda dengan agamanya. Masih dalam keraguan. Jadi saya udah tahu tentang Kristen, dia udah selesai itu urusannya. Nah, sekarang tahap berikutnya nih dia mau belajar atau apa gitu loh. Masa di tengah-tengah gitu nggak enak loh. Di tengah-tengah Nah itu tadi. Di Islam apa yang ingin kau gali di Islam itu ketika kau melihat salah satu dia mereka melaksanakan sholat, rasanya dilepas, itu salah satu. Terus kemudian apa lagi gitu yang ingin kau gali di Islam yang membuat rasa kau penasaran? Diarahkan sampai masuk di akal. Karena Islam tuh kalau nggak belajar, jadi kita nggak ada istilahnya tuh imani dulu, nggak bisa begitu, belajar dulu baru bisa iman tumbuh. Gitu. Mungkin apa? Mungkin kau melihat Nabi Muhammad ya, yang dikatakan sering menikah itu mungkin biasa yang sering sampai ke Kristen itu biasanya nggak apa-apa. Entah itu yang sering kau dengar tentang Islam gitu loh. Ya, itu. Ya. Nabi Muhammad menikah itu. Itu mungkin kan Bunda. Setelah dicari tahu kan enggak seperti itu gitu. Ya, yang kau dengar apa? Yang kau dengar menikah bocil gitulah ya. Iyalah, enggak enak nanti dihukum. Iya, enggak apa-apa. Itu memang udah memang seperti itulah. Kami udah memang itulah subat mereka. Enggak apa-apa. Kalau memang itu masih kau biar dijelaskan.
Betul. Apa-apa, orang kami juga meluruskan di sini, bukan membantah, enggak. Memang itulah dia. Yang kau dengar di Kristen itu udah umum tuh. Udah ciri khasnya ya Bang Udah ciri khas. David ya. Kalau Mereka sifatnya menghujat. intinya mah kalau udah tahu tentang Nabi Muhammad pasti nangis lah bacanya. Udah itu aja. Oh. Kau udah baca rupanya? Sirah Nabawiyah udah kau baca? Udah ada? Kalau baca itu mah belum, cuman jadi? kisah-kisahnya aja dari internet. Kayak Oh, ngambil ceramah-ceramah. Benar juga sih. Nah sekarang boleh nggak nanya lebih jauh, lebih Belum dalam? ada pemimpin seperti Nabi Muhammad tuh. Nah, Bang David, sekarang boleh nggak nanya sedikit? Jadi problem keraguannya itu di mana sebenarnya? Boleh nggak saya nanya itu terlalu jauh nggak nanya gitu? Orang tua. Oh, karena orang tua. Tapi kan tahu ya kalau kita meninggal itu mempertanggungjawabkan ini masing-masing tahu kan ya? Apa mempertanggungjawabkan dosa sendiri. Nggak ada tanggungan, orang tua nggak nanggung, kita nggak nanggung gitu kan. Udah tahu belum itu? Kalau di Islam kan seperti itu. Jadi anak itu sebagai anak itu bisa mendoakan orang tua, tapi bukan berarti orang tua menanggung dosanya si Bang David atau Bang David nanggung dosa anaknya. Itu nggak ada di Islam itu. Mungkin itu Bang Blender harus banyak dipelajarin lagi kali ya. Dosa kan ditanggung masing-masing kan gitu. Iya, dosa ditanggung masing-masing. Gitu Jadi kan. malah kalau umpamanya Anda memberi contoh nih, Anda udah masuk Islam, memberi contoh, orang tua nanti kan ngelihat. Nah, tapi orang tua terus didoakan supaya apa? Supaya nanti dia juga tergerak melihat tingkah laku kita yang baik ini, dia akan bilang, wah ini si Bang David nih sejak ke Islam justru lebih baik gitu loh, bukan justru malah brutal atau apa gitu kan. Mungkin selama ini minum-minum enggak gitu loh, kayak gitu. Ya, itu susah juga sih mau praktekkan itu. Susahnya apa Bang David? Iya. Masa kalah sama aku cewek, dulu aku juga tinggal sama orang tua. Ngapain takut kalau kita udah ngerasa kita cinta sama Allah, ketemu kebenaran di Islam, apa yang ditakutin? Masih serumah ya atau udah enggak? Sekarang mah lagi ngontrak. Serumah masih. Oh gitu. Kalau orang tua yang itu cowok udah pisah. Tinggal sama ibu doang. Sama ibu. Iya sih, berat juga sih ya. Kalau udah kayak gini aku udah nggak bisa ngomong. Cuma kalau dia kuat sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya kalau kuat. Ibunya ya dikasih pengertian bahwa selama ini kita nih mengimani salah. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Nah mungkin pelan-pelan dikasih tahu pengertian seperti itu. Makanya saya lagi nyari nih. Nah dari sekarang mungkin diomongin pelan-pelan. Tuh, saya banyak belajar sekarang. Barangkali begitu kali Bang ya.